sudah aku tulis lengkap di kolom deskripsi. Langkah pertama, membuat bubur mutiara. Siapkan air sebanyak 700 ml. Rebus air sampai mendidih. Untuk membuat bubur mutiara, menggunakan metode 5-30-10, jadi bisa lebih hemat gas. Setelah air mendidih, masukkan 75 gram mutiara. Lalu tutup dan rebus selama 5 menit. Setelah 5 menit direbus, matikan api kompor dan diaduk sebentar. Tutup dan diamkan selama 30 menit. Sambil menunggu, selanjutnya membuat kuah santan. Siapkan santan kental sebanyak 300 ml. Masukkan 1/4 sendok teh garam, 1/4 sendok teh vanili bubuk, 1 lembar daun pandan. Dimasak sambil terus diaduk ya, supaya santan tidak pecah. Kemudian masukkan 1 sendok teh tepung maizena yang dilarutkan dengan sedikit air. Kalau santan sudah mendidih, matikan api kompor, lalu ini disisihkan dulu ya. Setelah 30 menit didiamkan, mutiaranya diaduk sebentar. Tutup dan rebus bubur mutiara sampai mendidih. Kalau sudah mendidih, rebus bubur mutiara selama 10 menit. Setelah 10 menit direbus, matikan api kompor, diaduk sebentar. Panci ditutup dan didiamkan dulu. Selanjutnya, membuat bubur jagung. Di sini sudah aku siapkan 2 buah jagung manis yang sudah disisir. Masukkan ke dalam chopper ataupun blender. Tambahkan 300 ml air. Sampai tekstur jagungnya halus ya. Kemudian disaring untuk memisahkan air dan juga serat jagung. Kalau teman-teman ingin buburnya lebih berserat, bisa tanpa disaring, sesuaikan ya dengan selera. Tambahkan 50 gram gula pasir, 70 gram tepung beras, 1/4 sendok teh garam, 1/4 sendok teh vanili bubuk, tuang 400 ml santan dengan kekentalan sedang. Diaduk sampai rata. Tambahkan pewarna kuning secukupnya, ini opsional ya, dan 2 lembar daun pandan. Bubur dimasak sampai mengental dan mendidih sambil terus diaduk ya, supaya bagian bawahnya tidak mudah gosong. Nah, ini buburnya sudah matang, teksturnya sudah kental dan juga mendidih. Sajikan bubur ke dalam mangkuk. Tuang kuah santan di atasnya. Untuk satu resep menghasilkan 3-4 porsi. Perpaduan rasa buburnya ini benar-benar enak banget.
Rasa manisnya juga pas. Kalau teman-teman suka manis, bubur mutiara bisa ditambahkan sedikit gula atau sesuaikan ya, sesuai selera. Resep sudah aku tulis lengkap di kolom deskripsi. Pertama, membuat candilnya dulu. Siapkan 250 gram ubi kuning yang sudah direbus. Tambahkan 2 sendok makan gula pasir, setengah sendok teh garam, 95 gram tepung tapioka, tuang 30 ml air. Ini diaduk sampai tercampur rata. Sampai adonannya seperti ini sudah kalis, sudah bisa dibentuk. Kalau dirasa kurang tepung atau kurang air, bisa ditambahkan ya. Supaya ukuran adonan sama, aku menggunakan sendok seperti ini, lalu adonan dibulatkan. Untuk besar kecilnya adonan, bisa teman-teman sesuaikan ya, sesuai selera. Kalau semua adonan sudah selesai dibentuk, ini disisihkan dulu. Selanjutnya, membuat bubur candil. Siapkan 100 gram gula merah, 40 gram gula pasir, setengah sendok teh garam, 800 ml air. Agar lebih wangi, tambahkan 2 lembar daun pandan. Masak sampai gulanya larut. Kalau gula sudah larut, ini disaring dulu ya, supaya kotoran yang ada di gula merah bisa terangkat. Setelah disaring, masak kembali sampai airnya mendidih. Masukkan candil. Diaduk sebentar supaya tidak saling menempel. Ini candilnya sudah matang. Nah, untuk mengetahui sudah matangnya atau belum, teman-teman bisa ambil candilnya satu dan dicek bagian tengahnya. Lalu tambahkan 1 sendok makan tepung tapioka yang dilarutkan dengan sedikit air. Kalau bubur candil sudah mendidih dan mengental, ini sudah matang, lalu disisihkan dulu ya. Proses selanjutnya, membuat kuah santan. Siapkan 300 ml santan kental. Tambahkan 1/4 sendok teh garam, 1/4 sendok teh pasta vanila, 2 lembar daun pandan. Santan dimasak sambil terus diaduk ya, supaya tidak pecah. Tambahkan 1 sendok teh tepung maizena yang dilarutkan dengan sedikit air. Nah, ini santannya sudah mendidih dan teksturnya lebih kental, lalu disisihkan dulu. Selanjutnya, membuat bubur sumsum. Siapkan tepung beras sebanyak 100 gram, tambahkan setengah sendok teh garam, 1 liter santan dengan kekentalan sedang. Diaduk sampai adonan tercampur rata. Masukkan 2 lembar daun pandan. Bubur sumsum dimasak sampai mengental dan mendidih sambil terus diaduk ya, supaya bagian bawahnya tidak mudah gosong. Bubur sumsum sudah matang, teksturnya kental dan mengkilap seperti ini. Sajikan bubur sumsum ke dalam mangkuk.
Tambahkan bubur candil. Nah, ini dia bubur sumsum candilnya sudah jadi. Tuang kuah santan di atasnya. Cocok untuk ide jualan atau takjil berbuka puasa. Satu resep menghasilkan 8 cup dengan ukuran cup 300 ml. Cara bikinnya mudah, dari bahan yang sederhana, perpaduan rasa manis dan gurihnya ini benar-benar enak banget. Disajikan dingin ataupun hangat, ini sama-sama enak. Resep sudah aku tulis lengkap di kolom deskripsi. Pertama, membuat candilnya dulu. Siapkan 250 gram ubi kuning yang sudah direbus. Tambahkan 2 sendok makan gula pasir, setengah sendok teh garam, 95 gram tepung tapioka. Tuang 30 ml air, ini diaduk sampai tercampur rata. Sampai adonannya seperti ini sudah kalis, sudah bisa dibentuk. Kalau dirasa kurang tepung atau kurang air, bisa ditambahkan ya. Supaya ukuran adonan sama, aku menggunakan sendok seperti ini, lalu adonan dibulatkan. Untuk besar kecilnya adonan, bisa teman-teman sesuaikan ya, sesuai selera. Kalau semua adonan sudah selesai dibentuk, ini disisihkan dulu. Selanjutnya, membuat bubur candil. Siapkan 100 gram gula merah, 40 gram gula pasir, setengah sendok teh garam, 800 ml air. Agar lebih wangi, tambahkan 2 lembar daun pandan. Masak sampai gulanya larut. Kalau gula sudah larut, ini disaring dulu ya, supaya kotoran yang ada di gula merah bisa terangkat. Setelah disaring, masak kembali sampai airnya mendidih. Masukkan candil. Diaduk sebentar supaya tidak saling menempel. Ini candilnya sudah matang. Nah, untuk mengetahui sudah matangnya atau belum, teman-teman bisa ambil candilnya satu dan dicek bagian tengahnya. Lalu tambahkan 1 sendok makan tepung tapioka yang dilarutkan dengan sedikit air. Kalau bubur candil sudah mendidih dan mengental, ini sudah matang, lalu disisihkan dulu ya. Proses selanjutnya, membuat kuah santan. Siapkan 300 ml santan kental. Tambahkan 1/4 sendok teh garam, 1/4 sendok teh pasta vanila, 2 lembar daun pandan. Santan dimasak sambil terus diaduk ya, supaya tidak pecah. Tambahkan 1 sendok teh tepung maizena yang dilarutkan dengan sedikit air. Nah, ini santannya sudah mendidih dan teksturnya lebih kental, lalu disisihkan dulu. Selanjutnya, membuat bubur sumsum. Siapkan tepung beras sebanyak 100 gram. Tambahkan setengah sendok teh garam, 1 liter santan dengan kekentalan sedang. Bahan diaduk sampai tercampur rata.
Kalau sudah tercampur dan tidak ada bahan yang menggumpal, tambahkan 1 sendok teh pasta pandan. Terakhir, masukkan 2 lembar daun pandan. Masak bubur sumsum sampai mengental dan mendidih sambil terus diaduk-aduk ya, supaya bagian bawahnya tidak mudah gosong. Nah, bubur sumsum pandannya ini sudah matang, teksturnya sudah kental dan mengkilap seperti ini. Sajikan bubur sumsum pandan ke dalam mangkuk. Tambahkan bubur candil. Tuang kuah santan di atasnya. Satu resep menghasilkan 6 porsi atau kalau untuk ide jualan menghasilkan 8 cup dengan ukuran 300 ml. Teksturnya legit, perpaduan rasa manis dan gurih ini benar-benar enak banget. Tekstur bubur sumsumnya lembut, candilnya juga kenyal. Ini recommended, teman-teman wajib coba. Langkah pertama, siapkan 150 gram ubi kuning yang sudah dikukus, kemudian dihaluskan sampai teksturnya halus. Tambahkan 90 gram tepung tapioka, 1 sendok makan gula pasir, 1/4 sendok teh garam, diaduk sampai adonan tercampur rata. Masukkan air sebanyak 2-3 sendok makan. Uleni adonan sampai bisa dibentuk. Nah, sampai teksturnya seperti ini, kalau dirasa kurang air atau tepung bisa ditambahkan ya. Kemudian adonan dibulat-bulatkan. Siapkan 600 ml air. Tambahkan 70 gram gula pasir, setengah sendok teh garam, 1/4 sendok teh vanili bubuk, 2 lembar daun pandan. Dimasak sampai gulanya larut dan mendidih. Kalau air sudah mendidih, masukkan candil ubi kuning. Diamkan sampai candilnya matang. Kalau candil sudah matang, tambahkan 1 sendok makan tepung tapioka. Sambil diaduk sampai teksturnya kental. Nah, ini sudah mengental dan mendidih, lalu disisihkan dulu. Selanjutnya, membuat bubur sagu mutiara. Siapkan 700 ml air. Tambahkan 3 tetes pewarna ungu. Untuk memasak sagu mutiara, aku menggunakan metode 5, 30, 10. Ini dijamin lebih hemat gas. Air dimasak sampai mendidih. Kalau air sudah mendidih, masukkan 70 gram sagu mutiara putih. Diaduk sebentar supaya tidak menggumpal. Tutup dan tunggu sampai airnya mendidih. Setelah air mendidih, rebus selama 5 menit dengan kondisi panci ditutup. Setelah 5 menit direbus, matikan api kompor, diamkan selama 30 menit dengan panci ditutup. Sambil menunggu membuat bubur sumsum, siapkan 200 gram tepung beras.
Tambahkan 4 sendok makan gula pasir, ini opsional ya. 1 sendok teh garam, 2 liter santan cair, ini dituang setengahnya dulu. Lalu diaduk sampai tercampur rata. Tuang semua sisa santan. Tambahkan 4 lembar daun pandan. Adonan dimasak sampai teksturnya kental dan mendidih sambil terus diaduk-aduk ya, supaya bagian bawahnya tidak mudah gosong. Nah, bubur sumsum ini sudah matang, teksturnya sudah kental dan mengkilap seperti ini. Disisihkan dulu. Selanjutnya, kembali ke proses sagu mutiara. Setelah didiamkan selama 30 menit, ini diaduk sebentar supaya tidak menggumpal. Tutup dan rebus sagu mutiara sampai mendidih. Kalau sudah mendidih, rebus selama 10 menit. Setelah 10 menit direbus, matikan api kompor. Aduk sebentar supaya tidak menggumpal. Tutup kembali dan diamkan selama 10 menit. Selanjutnya, membuat kuah santan. Siapkan 200 ml santan kental, 1/4 sendok teh garam, 1/4 sendok teh vanili bubuk, dan 2 lembar daun pandan. Santan dimasak sambil terus diaduk supaya tidak pecah. Tambahkan 1 sendok makan tepung maizena yang ditambahkan sedikit air. Nah, ini kuah santannya sudah matang, bisa segera diangkat. Sajikan bubur sumsum ke dalam mangkuk. Tambahkan bubur candil ubi kuning. Bubur sagu mutiara secukupnya. Tuang kuah santan di atasnya. Tekstur buburnya lembut, candilnya kenyal, manis dan gurihnya pas. Ini cocok banget untuk ide jualan atau takjil berbuka puasa. Selamat mencoba ya. Semoga video ini bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya.